Menganggap tradisi pesantren sebagai bentuk feodalisme adalah kesalahan pemahaman yang mengabaikan konteks spiritual, pendidikan, dan nilai-nilai kolektif khas pesantren, teman-teman. Jadi praktek seperti menghormati kiai, penghormatan bentuknya kepada kiai, pengabdian santri, dan struktur sosial di pesantren itu bukanlah bentuk eksploitasi feodal, teman-teman, melainkan bagian dari etika dan adab dalam tradisi Islam. Mengapa tuduhan feodalisme pada pesantren itu kita anggap keliru? Karena beberapa kritik menyamakan struktur pesantren dengan sistem feodal itu beberapa hal ya yang melatar belakanginya, seperti santri mencium tangan kiai, duduk bersimpu, atau membungkuk saat lewat yang mereka sebut ngesot itu. Adanya pengabdian santri seperti membantu di dapur, bertani, atau ngecor lah istilahnya ya, atau membangun pondok. Kemudian kiai dianggap memiliki otoritas mutlak dalam pengambilan keputusan. Itu hal-hal yang dianggap melatar belakangi sebagai bentuk feodalisme dalam lingkungan pesantren ya. Namun teman-teman, itu adalah penilaian yang terburu-buru dan sangat tidak memahami di dalam insight dalam pesantren itu sendiri. Karena pesantren itu bukan institusi politik atau ekonomi, teman-teman, melainkan lembaga pendidikan dan spiritual. Kemudian selain itu, pengabdian santri itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan bukan eksploitasi. Itu yang harus kita pahami di sini. Dan selain itu, kiai juga dihormati bukan karena status sosial, teman-teman, tapi karena kedalaman ilmu dan keteladanan moral yang para kiai berikan, para kiai tunjukkan sebagai bentuk, yaitu role model untuk santrinya. Nah, dalam konteks adab dan tradisi Islam, teman-teman, dalam Islam itu adab terhadap guru adalah bagian dari akhlakul karim atau husnul khuluq, teman-teman. Seperti mencium tangan, bersikap rendah hati, dan melayani itu adalah bentuk penghormatan, bukan ketundukan seperti yang mereka sangkakan, yaitu feodal. Struktur pesantren, teman-teman, itu bersifat kolektif dan egaliter dalam semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan lain sebagainya. Nah, meskipun tetap ada hierarki fungsional, ini sebagai bentuk penghormatan atas sosok kiai yang memiliki kedalaman keilmuan. Jadi bukan untuk eksploitasi, sekali lagi. Yang banyak orang awam tidak pahami berkaitan dengan perbedaan antara feodalisme yang sebenarnya dengan tradisi pesantren itu banyak sekali, teman-teman. Di antaranya berkaitan dengan sumber kekuasaan. Di feodalisme itu warisan tanah dan jabatan itu akan diberikan. Sedangkan di pesantren itu ilmu, keteladanan, dan spiritualitas itu adalah sumber kekuasaannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan relasi sosial, teman-teman. Itu di feodalisme terkesan kaku dan eksploitatif. Sedangkan di pesantren itu menjunjung tinggi nilai etika, edukasi, dan berbasis adab. Sedangkan dalam tujuan struktur, teman-teman, dalam feodalisme itu melanggengkan kekuasaan, sedangkan dalam pesantren itu membentuk karakter dan akhlak. Lalu dalam mobilitas sosial, di feodalisme sulit dan sangat tertutup, sedangkan di pesantren itu terbuka melalui ilmu dan pengabdian. Kita tidak banyak tahu tentang pesantren, bahwasanya di pesantren itu bukan hanya didoktrin dan harus mengiya-iyakan saja, tidak, melainkan di pesantren juga dibentuk dalam diskusi ilmiah, di mana santri bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan literatur-literatur yang mereka kumpulkan dalam istilah yang kita sebut bahsul masail, teman-teman. Dan itu dibudayakan dan itu juga menjadi tradisi pesantren. Jadi sangat kontradiksi sekali antara bentuk feodalisme dengan hal-hal yang berkaitan dengan
pembentukan karakter di pesantren itu sangat kontras, sangat berbeda, dan ini yang harus kita pahami bahwasannya banyak sekali kita salah dalam memahami sesuatu karena kita tidak berada di dalam arus dari lingkungan tersebut.